Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perekonomian negara Indonesia. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama dunia yang terbesar di negara Asia Tenggara dan Asia setelah negara Tiongkok, Jepang, Rusia, India, dan Korea Selatan. Perekonomian negara ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Artinya Indonesia merupakan anggota dari G20. Nah, bisa kita lihat poin yang pertama, perekonomian negara Indonesia pada pemulihan. Nah, ekonomi Indonesia terus mengarah pada pemulihan, walaupun tidak terlalu signifikan. Akan tetapi pemerintah saat ini melakukan upaya pemulihan. Oleh karena itu, ke depan arah dan target pemulihan ekonomi akan terus didorong secara cepat, khususnya dalam penanganan COVID-19 dengan aksi vaksinasi secara terukur dan terencana. Selanjutnya, yang kedua, menurut Wakil Kementerian Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pihaknya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan tumbuh pada 4,5% sampai 5,5% atau di titik tengahnya mencapai 5% years on year. Nah, salah satu yang menjadi kebijakan andalan dalam pemulihan ekonomi ini adalah memainkan berbagai instrumen fiskal. Kebijakan-kebijakan fiskal ini telah dibuat pada tahun 2020 dan akan terus dilanjutkan dengan tetap bersifat kontrasilikal. Nah, dengan demikian ini juga pemulihan ekonomi nasional pun pada tahun 2021 akan terus diarahkan atau difokuskan. Nah, salah satu program andalan dalam pemulihan ekonomi tahun 2021 ini adalah pemberian dukungan terhadap perlindungan sosial dan peningkatan daya beli rumah tangga serta sektor usaha termasuk usaha mikro kecil menengah. Nah, dalam 5 tahun terakhir perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5%. Akan tetapi karena adanya virus corona ini, Indonesia terjun bebas mencapai minus 2,07%. Realisasi pertumbuhan ini sesuai dengan prediksi, yaitu minus 2,2% sampai minus 1,7%. Nah, bila dibandingkan dengan negara ASEAN atau G20, Amerika Serikat minus 3,5%, Jerman minus 5,0%, Rusia minus 3,1%, Singapura minus 5,8%, Filipina minus 9,5%, Indonesia hanya sedikit lebih rendah dari Korea Selatan yaitu minus 1,0%, Cina 2,3%, Vietnam 2,9%. Nah, pertumbuhan perekonomian pada tahun 2021 ini akan tumbuh positif 5%. Namun, ada beberapa lembaga yang memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan mencapai 4,8%. Bank Dunia hanya memprediksi 4,4% dan ADB hanya memprediksi 4,5%. Untuk mencapai itu semua, APBN tahun 2021 terus diarahkan pada pemulihan ekonomi dengan konsekuensi tetap melakukan tindakan konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap produk domestik bruto. Nah, adapun di sini langkah-langkah penguatan dan pemulihan ekonomi.
antara lainnya melalui kebijakan prioritas seperti stimulus, penanggulangan, dan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah harus menganggarkannya. Salah satu diantaranya yaitu vaksinasi massal. Nah, untuk biaya vaksinasi ini mencapai 73,3 triliun. Dengan rincian 63,3 triliun ini untuk pengadaan vaksin dan 9,13 untuk biaya operasionalnya. Nah, untuk penguatan COVID-19 ini berupa pembentukan posko penanganan COVID-19 di tiap kelurahan atau desa. Nah, pemerintah juga turut melibatkan secara aktif aparat desa seperti Bintara Pembinaan Desa dan Bayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk melakukan testing atau swab tes antigen dan tracing sampai ke tingkat desa. Nah, di sini pun ada langkah pemulihannya. Nah, bila kita melihat program vaksinasi di berbagai negara, ternyata progres vaksinasi terhadap penduduknya masih belum menunjukkan hal yang signifikan. Nah, data per 5 Februari tahun 2021, Amerika Serikat baru memvaksin 63,7 juta orang, Cina 31,2 juta orang, Uni Eropa 15,1 juta orang, Brazil 2,9 juta orang, India 4,4 juta orang, dan Turki mencapai 2,5 juta orang. Sedangkan Indonesia baru memvaksin 0,8 juta orang. Total jumlah dunia yaitu mencapai 119,7 juta orang. Nah, penguatan dan pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini terbagi menjadi 2 fase pemulihan. Yang pertama, fase semester 1 tahun 2021 yaitu senantiasa menjaga pertumbuhan tren pemulihan terhadap menuju zona pertumbuhan positif. Ada beberapa instrumen yang dapat dimainkan seperti melanjutkan insentif bagi dunia usaha yang sudah ada dan termasuk insentif yang tergabung dalam PMK tahun 2021 yang berlaku sampai akhir 30 Juni tahun 2021. Pun fase yang kedua adalah fase pemulihan. Nah, diharapkan pada fase pemulihan ini akan menjadi motor pergerakan pemulihan yang berkelanjutan. Adapun beberapa instrumen yang dapat dimainkan seperti pemberian dukungan terhadap bagi dunia usaha secara lebih targeted pada sektor-sektor pada sumber pemulihan seperti sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan ketahanan pangan, lalu informasi teknologi dan komunikasi, layanan kesehatan, dan usaha mikro kecil menengah lainnya. Nah, untuk mempercepat pemulihan ekonomi tahun 2021, APBN menggelontarkan sebanyak 2.750 triliun. Anggaran ini termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional dan program dukungan terhadap penyanggahan kemiskinan atau perlindungan sosial, termasuk dalam program vaksinasi secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga pemerintah juga melanjutkan pemberian bantuan sosial dan BLT di sisi supply, juga pemberian insentif, termasuk pembiayaan UMKM dan korporasi. Nah, memang idealnya perlunya implementasi kebijakan reformasi melalui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
dan juga diperkuat kemudahan investasi yang menjadi tugas dari lembaga pengelolaan investasi. Nah, jika program-program ini bisa berjalan dengan efektif, maka pertumbuhan ekonomi 5% akan bisa tercapai. Tahun 2021 secara keseluruhan berperan aktif sebagai kontrisiklikal terhadap perekonomian. Biaya untuk bantuan sosial mencapai 449,5 triliun. Untuk kesehatan itu mencapai 254 triliun. Untuk pendidikan 550 triliun. Infrastruktur mencapai 387,4 triliun. Untuk program penyediaan ketahanan pangan mencapai 99 triliun. Dan sektor pariwisata juga dihidupkan kembali mencapai 14,2 triliun. Dan sektor teknologi informasi dan komunikasi mencapai 26 triliun. PBN tahun 2021 memberikan porsi khusus untuk penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 627,9 triliun. Untuk kesehatan itu mencapai 133,07 triliun. Dan untuk penjagaan kemiskinan untuk meningkatkan daya beli sebesar 148,66 triliun. Sedangkan untuk kebijakan prioritas itu mencapai 141,36 triliun. Untuk biaya UMKM dan korporasi mencapai 157,57 triliun. Dan untuk program insentif guna untuk meningkatkan daya beli masyarakat mencapai 47,27 triliun. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nah, jika semisal ada pertanyaan tentang Bu, apa sih salah satu program andalan dalam pemulihan ekonomi tahun 2021? Nah, jawabannya adalah salah satu program dalam pemulihan ekonomi tahun 2021 yaitu memperkuat dukungan terhadap perlindungan sosial dan daya beli masyarakat serta sektor usaha termasuk UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, jika sudah paham, tarik kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia sedang mengarah pada pemulihan. Oleh karena itu, ke depan arah dan target pemulihan ekonomi akan terus didorong lebih cepat, khususnya dalam penanganan COVID-19 dengan aksi vaksinasi. Nah, Wakil Menteri Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan tumbuh 4,4% sampai 5,5% atau di titik tengahnya 5% years on years. Nah, pada akhirnya pemerintah berharap program-program ini akan berjalan efektif atau efisien untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami. Nah, tetap mematuhi protokol kesehatan agar perekonomian Indonesia akan kembali pulih seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.